Halo semuanya, perkenalkan saya Puji Astuti Asianingrum, mahasiswa Prodi Komunikasi PJJ KM 302 Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian tengah semester di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 untuk mata kuliah Public Speaking dan Presentation yang dibimbing oleh Ibu Rosanah SS, MIKOM, AMIPR, CPS. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait public speaking, termasuk perbedaannya. Kemudian, konsep etos, logos, patos menurut Aristoteles. Hambatan yang sering dialami pembicara, serta hasil analisis saya terhadap salah satu public speaker Indonesia yang cukup inspiratif. Mari kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama, public speaking adalah keahlian berbicara di depan publik yang membutuhkan kelancaran berbicara, kontrol emosi, kemudian pemilihan kata dan nada bicara, serta kemampuan mengatur suasana dan materi. Public speaking digunakan untuk menyampaikan ide secara persuasif dan dapat mempengaruhi audiens. Public speaking dapat dipelajari melalui latihan dan pelatihan. Contoh speaker Indonesia diantaranya adalah Najela Shihab, di mana aktif menjelaskan isu pendidikan secara persuasif dan komunikatif. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Profesor Renal Kasali. Beliau mampu menyampaikan gagasan pendidikan dan perubahan dengan cara yang menarik dan mudah diterima audiens. Sementara presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi secara terstruktur dengan bantuan visual atau slide. Fokusnya pada penjelasan data, fakta, atau materi tertentu kepada audiens yang lebih kecil dan spesifik. Komunikasinya lebih dua arah karena biasanya disertai diskusi atau tanya jawab. Nah, tujuan presentasi adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang topik yang dibahas, seperti laporan, rencana, atau proposal. Contohnya adalah presentasi bisnis seorang CEO yang menggunakan slide untuk menjelaskan data keuangan dan membuka sesi tanya jawab. Kemudian kita masuk ke topik kedua, yaitu terkait konsep Aristoteles. Ya. Menurut Aristoteles, kredibilitas seorang pembicara dibangun melalui 3 elemen utama. Jadi 3 elemen utama itu, yang pertama adalah etos atau kredibilitas atau karakter pembicara. Jadi etos menunjukkan sejauh mana
audien mempercayai pembicara berdasarkan karakter, niat baik, integritas, dan keahlian. Hal ini dapat terlihat dari penampilan, sikap, dan latar belakang profesional. Contoh, ketika seorang dokter berbicara tentang kesehatan di konferensi medis, audien percaya karena latar belakangnya dan keahlian profesionalnya. Kemudian elemen yang kedua adalah logos, daya tarik logis. Logos adalah penggunaan argumen rasional, fakta, bukti, dan bahasa yang jelas untuk meyakinkan audiens. Struktur argumen yang sistematis dan berbasis bukti membuat pesan logis dan masuk akal. Contohnya dalam pidato tentang perubahan iklim, pembicara menunjukkan data untuk membuktikan peningkatan suhu global. Kemudian elemen yang ketiga menurut Aristoteles adalah pathos, yaitu daya tarik emosional. Pathos ini berkaitan dengan emosi audiens, memicu perasaan seperti empati, harapan, atau kemarahan agar pesan lebih mudah diterima dan dirasakan. Nah, seringnya digunakan melalui cerita atau bahasa yang menyentuh hati. Contohnya kalau kita ambil dari tokoh besar dunia ya, itu seperti pidatonya Oprah Winfrey di Golden Globes 2018 yang mengangkat isu kesetaraan gender melalui cerita korban pelecehan, itu membangkitkan emosi para audien. Nah, dalam public speaking dan presentasi ada dijumpai beberapa kendala umum yang sering dialami. Antara lain, yang pertama yang sering muncul itu biasanya adalah kecemasan atau takut salah gitu ya. Rasa gugup yang bisa menyebabkan gemeter, lupa materi, atau sampai keringat dingin biasanya muncul karena takut dinilai atau takut melakukan kesalahan. Contohnya seperti ketika saya di awal melatih keterampilan public speaking ini, merasakan hal yang sama gitu ya, gugup, termasuk saat ini. Yang kedua, hambatan yang sering atau kendala yang sering dihadapi adalah kurang persiapan gitu ya, tidak menguasai materi atau minim latihan, sehingga presentasinya tidak berjalan lancar. Nah, kemudian masalah teknis seperti gangguan mikrofonnya rusak, suaranya tidak jelas, atau slide-nya tidak berfungsi. Ini ada kaitan sehingga menimbulkan rasa gugup dan cemas tadi di awal ya. Kemudian hambatan berikutnya adalah ketika proses proses acara ini audiennya tidak responsif atau audiennya terlihat bosan gitu atau kurang tertarik sehingga sulit membangun interaksi. Nah, kemudian tantangan selanjutnya adalah kendala bahasa atau komunikasi kesulitan dalam artikulasi, intonasinya monoton, atau mungkin bahasa tubuhnya juga kaku sehingga pesan kurang tersampaikan dengan baik. Nah, dari beberapa kendala dalam public speaking itu, saya sampai saat ini juga masih sering mengalami gugup. Contohnya sekarang itu tiba-tiba hidungnya gatel gitu ya. Nah, ini biasanya di awal ketika saya mencoba melatih ini, perasaan-perasaan tersebut
adil ya, gugup, takut salah. Terus ketika terjadi masalah teknis sedikit udah langsung wah gimana nih nanti, wah gimana gitu ya. Nah, dari proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan public speaking saya dan presentasi ini, saya melakukan beberapa upaya untuk perbaikan di setiap waktunya itu. Salah satunya adalah ketika rasa cemas mendera, itu biasanya saya segera tarik napas dulu gitu ya, tarik napas agar bisa kembali fokus gitu ketika sedang tampil di depan. Kemudian saya juga mulai mencoba untuk belajar berbicara di depan cermin gitu, sedang berusaha untuk konsisten melatih itu. Kemudian juga perbaikan yang saya lakukan adalah melakukan persiapan yang lebih baik, misalnya membuat outline materi, atau sebelum tampil itu latihan dulu dan membuat cue card ya. Jadi kalau sebelumnya kalau di awal-awal belum melakukan itu, tapi sekarang mulai melakukan persiapan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ketika menghadapi masalah teknis gitu ya. Nah, biasanya sebelum acara itu saya lakukan ikut memeriksa, memastikan mic-nya jalan, tidak, mic-nya ada berapa, lalu melihat jarak antara audien dan narasumber yang nanti akan diajak berinteraksi itu seperti apa, sehingga bisa mempunyai gambaran yang utuh. Kemudian ketika dalam proses public speaking itu menghadapi audien yang tidak responsif, itu biasanya saya coba cairkan dengan ice breaking gitu ya. Jadi di awal itu sebelum tampil itu memang disiapkan ice breaking yang terkadang sesuai tema, terkadang juga bebas gitu ya. Dan dari beberapa kali percobaan yang saya lakukan itu berhasil mencairkan suasana gitu ya. Dan upaya yang saya upayakan terus adalah meningkatkan komunikasi, terutama melatih suara dan intonasi ya, karena ternyata itu berpengaruh sekali agar pesan kita bisa diterima oleh audien. Dan yang lebih penting juga memperhatikan bahasa tubuh gitu. Dan ini penting buat saya ya, yaitu bisa menerima feedback untuk perbaikan gitu. Jadi feedback dari mentor atau teman atau keluarga ketika saya selesai melakukan presentasi ataupun berbicara di depan umum, itu biasanya menjadi perbaikan di momen berikutnya gitu. Kemudian itu tadi adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pembicara, termasuk saya juga mengalaminya dan saat ini terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan saya berbicara di depan umum. Nah, dari tantangan yang dihadapi oleh pembicara, ada beberapa mitos public speaking yang sering salah dipercaya gitu ya. Ada beberapa. Nah, beberapa mitos yang sering kita dengar di kalangan umum itu, yang pertama adalah bahwa public speaker harus membuat audien tertawa. Nah, menurut saya tidak selalu ya, karena humor memang bisa meningkatkan keterlibatan audiens, tetapi bukan keharusan. Karena dalam pidato serius misalnya tentang bencana alam atau isu sosial,
humor justru bisa mengurangi keseriusan pesan. Jadi fokus utama seorang speaker adalah menyampaikan pesan yang relevan dan bermakna, bukan hanya sekedar menghibur. Kemudian mitos yang berikutnya adalah seorang introvert tidak bisa public speaking. Nah, ini gimana nih menurut teman-teman? Termasuk yang percaya atau tidak? Nah, mitos introvert justru bisa unggul karena cenderung reflektif, mempersiapkan materi dengan matang dan menyampaikan pesan lebih dalam gitu ya karena itu salah satu ciri introvert ya. Atau sederhananya saya deh, contoh nyata, saya termasuk individu yang introvert gitu ya, tapi seiring proses kondisi dan kemauan untuk terus belajar dan melatih keterampilan public speaking dan presentasi ini, bisa melakukannya dan terus melakukan improvisasi ya, agar keterampilan ini semakin terlatih dan terasah. Jadi public speaking itu adalah kemampuan yang bisa dipelajari, tidak tergantung pada kepribadian ya, mau dia introvert, extrovert. Kalau memang memiliki kemauan untuk belajar dan berlatih, itu bisa menjadi seorang speaker yang handal. Ya saya sudah mengalaminya gitu ya, yang awalnya malu, tidak percaya diri, gemeteran, keringat dingin, tapi karena kondisi dan kemauan akhirnya rasa takut itu atau hambatan-hambatan yang dialami sebelumnya itu bisa dikelola gitu ya, bisa makin dikelola dengan lebih baik dari hari ke harinya. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah public speaking itu bakat lahir. Nah, gimana tuh teman-teman? Tidak benar ya, karena public speaking itu adalah skill yang bisa diasah melalui latihan. Tadi ya di awal sudah dijelaskan, pengalaman pribadi, terus dapat feedback dari teman, keluarga, kolega terdekat juga, sehingga akhirnya tumbuh kesadaran untuk terus melatih skill ini. Bahkan kisah sukses pembicara hebat itu seringkali menyebutkan bahwa membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk mengasah kemampuan berbicara di depan publik ya. Salah satunya adalah speaker yang menjadi inspirasi saya adalah Bapak Gita Wijarwan itu. Beliau pernah memberikan tips bagaimana sih untuk menjadi speaker yang handal, adalah salah satunya berlatih ngobrol di depan cermin setiap hari gitu ya, dan itu sedang saya upayakan. Mitos yang sering kita dengar gitu ya, bahwa hanya ekstrovert katanya yang bisa unggul gitu. Nah, padahal konten dan persiapan jauh lebih penting juga ya menurut saya. Karena mungkin ekstrovert mungkin lebih nyaman bersosialisasi gitu. Tetapi introvert bisa sama ahli jika fokus pada kualitas konten dan cara penyampaian. Jadi kemampuan berbicara bukan soal kepribadian, tapi latihan dan strategi gitu. Nah, saat gugup dalam public speaking itu ada mitos harus menggenggam benda. Yang saya rasakan tidak selalu efektif juga ya, tapi memang itu membantu mengurangi rasa gugup itu, karena ada media gitu ya yang bisa mengalihkan fokus kecemasan atau kegugupan kita. Tapi memang bisa mengurangi rasa gemeternya, tapi itu hanya solusi sementara kalau yang saya rasakan. Nah, cara yang lebih efektif itu adalah mengatasi akar kecemasan melalui latihan persiapan matang. Nah, itu sih yang saya rasakan. Mungkin kalau di awal iya ya, mungkin
di awal memegang sesuatu kita kado itu membantu meredakan gitu ya rasa gugup dan cemas itu. Tapi itu hanya sementara aja. Tetap persiapan yang matang, latihan dan penguasaan materi itu menjadi kunci keterampilan public speaking kita makin baik kualitasnya. Nah, yang terakhir adalah terkait analisis video public speaking, dan saya memilih Bapak Gita Wirjawan ya yang saya analisis. Kenapa tokoh ini yang saya pilih gitu ya? Karena beliau adalah seorang public figure Indonesia yang sangat inspiratif, dan jadi beliau ini ketika menyampaikan ide-ide besarnya itu cukup aktif gitu ya. Jadi Bapak Gita Wirjawan ini sosok public figure Indonesia yang aktif menyampaikan ide-ide besar mengenai bangsa, pendidikan, dan masa depan, serta dikenal mampu berbicara dengan cara yang inspiratif dan penuh wawasan gitu ya. Setiap saya melihat podcastnya itu banyak insight-insight baru yang saya dapatkan terkait bagaimana kita bisa menggali informasi dari lawan bicara kita, bagaimana kita mengaitkan topik ini dengan keresahan yang sedang dihadapi oleh bangsa, mungkin generasi, dan menurut saya itu menarik gitu cara beliau mengolahnya menjadi sebuah tontonan yang inspiratif gitu ya. Pak Gita tidak dalam podcastnya ini, dalam videonya itu tidak hanya berperan sebagai pembicara, tetapi juga sebagai pemikir yang mampu menghadirkan perspektif luas tentang tantangan bangsa dan solusi yang rasional gitu. Jadi Pak Gita ini ketika tampil selalu berusaha mengajak audiennya untuk sama-sama berpikir gitu ya, memunculkan sebuah pemikiran baru terkait isu yang sedang dihadapi maupun yang belum dihadapi gitu. Dan ini menurut saya luar biasa menambah wawasan dan inspiratif untuk generasi kita gitu, generasi masa depan. Nah, video yang saya analisis ini adalah video dari channel YouTube-nya beliau, yaitu Endgame Anniversary. Di channel YouTube-nya Pak Gita Wirjawan ya, dalam episode berjudul UMKM Paling Tangguh Walau Kalah Seksi, bersama narasumbernya Nita Kartika Sari, salah satu praktisi marketing dan branding. Ini juga luar biasa juga. Format penyampaiannya, kalau yang saya lihat di podcastnya ini, itu termasuk kategori formal gitu ya, tapi tetap terasa hangat dan komunikatif. Kemudian aspek verbal dan non verbalnya Pak Gita Wirjawan ini menyampaikan pemikiran dengan bahasa yang runut dan logis gitu ya, didukung gestur tangan yang terukur, ekspresi yang percaya diri, dan kontak mata yang stabil. Jadi kalau kita tadi membahas terkait 3 elemen yang perlu dikuasai oleh speaker menurut Aristoteles, saya melihatnya dari sosok beliau ini gitu ya. Tiga elemen itu ada, yaitu logos, ethos, pathos gitu ya, ada dalam beliau. Kemudian kalau dilihat dari aspek performance, itu artikulasinya jelas, intonasinya terarah, serta tempo
bicara yang konsisten membuat pesannya mudah dipahami dan sama audien gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait kelebihan dan kekurangan itu pasti ada ya di semua speaker juga. Tapi yang saya lihat di kelebihannya Pak Gita ini adalah beliau informatif, inspiratif, dan memiliki bahasa tubuh yang kuat. Gesturnya tuh kuat banget gitu ya. Dan saya suka humble gitu ya kesannya itu. Dan tapi selain ada sisi kelebihan juga ada sisi kekurangannya gitu. Karena ini formal gitu ya, gaya ini bisa terasa berat bagi audien tertentu gitu. Itu mungkin ringkasan penjelasan dan analisis saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking dan Presentation. Terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bermanfaat.